dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya, Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dun Sanak Budaya. Bertemu balik kita di acara Sehati Sabadan, Sehat Hati, Sehat Badan. Kali ini kita akan membahas topik dari kesedihan ke kebahagiaan, yaitu mengatasi postpartum blues. Bersama narasumber kita Ibu Tuti Oktriani, SSTB DMCAP, dosen profesi bidan Universitas Prima Nusantara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Wati. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik Ibu, kita langsung saja ini Bu ya. Ini kan tema kita tentang pasca melahirkan ya Bu ya. Baik. Ibu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan postpartum ini Bu? Nah, kalau kita bahas tentang postpartum blues itu ya, ada juga yang mengatakan itu maternity blues atau baby blues gitu ya. Iya. Nah, ini merupakan itu sama ya Bu ya? Baby blues itu sama, juga. cuma ada perbedaan bahasa-bahasa lah. Oke. Dalam satu makna itu kadang bahasanya berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi itu adalah kondisi yang dirasakan oleh ibu ya pasca melahirkan itu. Dalam waktu 2-3 hari pasca melahirkan itu ibu tiba-tiba merasa sedih, gampang tersinggung, gampang menangis gitu ya. Nah, bahkan sering mengabaikan bayinya gitu. Nah, itu kondisi umum yang terjadi pada ibu pasca melahirkan. Nah, itu kalau definisinya ya. Iya. Kalau ditanya apa itu postpartum blues gitu. Iya. Dan kondisi ini kenapa Bu bisa seperti itu dan terjadi itu setelah melahirkan tiba-tiba sedih, bahagia seperti yang Bu bilang itu kenapa? Ya, seperti sebelumnya mungkin mereka bahagia ya karena ingin melahirkan, gitu ingin melahirkan, buah hati, tidak sabar bertemu dengan bayinya. Nah, tapi tiba-tiba saat bayi itu lahir, tiba-tiba ibunya sedih. Nah, ini kalau dari konsep teorinya ya, nah dalam tubuh kita itu ada sebuah hormon. Hormonnya ada namanya hormon estrogen dan progesteron. Nah itu yang ada pada masa kehamilan, ya, yang menjaga kehamilan itu. Nah pada saat terjadi persalinan hormon itu drastis turun, ya. Nah dengan turunnya hormon itu ada sebuah neurotransmitter di dalam tubuh kita. Neurotransmitter ini ibaratnya seperti apa? Kurir dalam sebuah tubuh kita. Nah, yang mengirimkan hormon-hormon lain seperti dopamin, serotonin. Dan sedangkan hormon itu fungsinya adalah untuk memperbaiki suasana hati. Nah, tapi karena estrogen dan progesteron tadi tiba-tiba turun, jadi kurir tadi tidak bekerja dengan baik lagi. Jadi hormon serotonin dan dopaminnya itu juga tidak tahu dia mau ngapain gitu. Nah, sehingga tiba-tiba terjadilah perubahan suasana hati, ya, tiba-tiba sedih, kadang-kadang ingin menangis. Nah, itu kalau dari konsep teorinya. Nah, kemudian juga ada pengaruh dari stres. Stres dari ibu mungkin ya ada kondisi-kondisi tertentu dari masalah di keluarga ya, atau kondisi dirinya sendiri yang capek, kurang tidur gitu ya. Nah itu kan juga merubah kondisi tubuh kita. Nah, itu salah satu juga penyebab dari postpartum blues itu sendiri. Itu kira-kira seberapa sering kondisi ini terjadi atau dialami seorang ibu setelah melahirkan? Nah, kalau dari data yang kita lihat dari hasil penelitian dan berdasarkan data dari WHO ya, nah itu sekitar 70-80% di dunia. Itu tinggi sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kenapa kadang tidak terlihat di masyarakat? Ya, jarang ya kita melihat di masyarakat setelah melahirkan. Mungkin bahkan kita sebenarnya pernah mengalami,
ya. Tapi kita tidak sadar kalau itu adalah postpartum blues gitu. Nah, itu. Jadi kenapa kadang kita tidak sadar ya? Karena sebagian masyarakat atau budaya kita itu mengatakan hal itu adalah hal yang biasa setelah ibu melahirkan. Nah, sehingga tidak terdeteksi dengan baik. Ya. Nah, itu masalahnya. Jadi tinggi angkanya sebenarnya. Kita taunya orang melahirkan pasti bahagia. Tidak gitu. Tahu apa yang dialami seorang ibu gitu. Betul. Ya. Kadang malam-malam mungkin dia nangis, gitu ya. Tiba-tiba nangis. Itu mempengaruhi juga ya. Kemudian anaknya nangis, dia biarin saja. Nah, itu sebenarnya sudah ada kondisi-kondisi postpartum blues itu sendiri sebenarnya. Nah, diabaikan gitu ya. Nah, dia merasa tidak bisa menyusui bayinya misalnya. Nah, itu sebenarnya sudah menunjukkan gitu. Cuma mungkin bagi kita itu tidak sebuah masalah yang perlu diatasi gitu. Nah, nanti kan dia belum terbiasa. Nah, biasanya seperti itu aja anggapan orang-orang tua kita gitu kan, keluarga atau suami. Iya. Itu ada tadi Ibu mengatakan depresi seperti itu. Apakah antara postpartum blues ini dengan depresinya itu sama atau ada perbedaan? Itu ada perbedaan. Seperti apa ya? Itu? Kalau postpartum blues itu kondisi fisiologis setelah persalinan. Dia akan terjadi 3-14 hari. Nah, kalau penanganannya baik, nah itu akan hilang dengan sendirinya. Tidak perlu pengobatan medis, tidak perlu berobat ke dokter lah istilahnya nggak perlu gitu ya. Itu bisa diatasi di keluarganya sendiri. Nah, tapi kalau depresi itu lanjutan. Kalau kondisi postpartum blues tadi tidak teratasi nah itu lanjutannya itu bisa bertahun-tahun. Nah, bisa kadang sampai 1 tahun ya atau 6 bulan setelah persalinan. Nah, makanya kita sekarang banyak dengar ya ibu-ibu tiba-tiba membunuh bayinya. Iya. Ya nah, itu. Iya. Nah, setelah diselusuri banyak kan ternyata dia 1 tahun persalinan, ibunya stres. Nah, itu sebenarnya. Jadi hal-hal yang tidak terlihat pada saat pasca persalinan itu punya dampaknya besar. Nah, saat ibu sudah sampai ke depresi ya banyak hal. Nah, kan pernah ya kasus istri membakar suami. Itu polisi ya waktu itu ya. Itu. Dan ternyata diselusuri itu dia baru selesai persalinan. Nah, ibunya postpartum blues dan mungkin sudah tahap ke depresi. Ya, betul. Nah, jadi dampaknya sangat besar gitu ya. Nah, bahkan ada yang sampai ingin membunuh bayinya ya, atau kadang menyakiti dirinya gitu. Nah, itu tahapan depresi. Tapi kalau postpartum blues itu dia belum sampai ke menyakiti dirinya, menyakiti anaknya, belum sampai. Nah, itu mungkin perbedaannya gitu ya. Depresi itu sudah lanjutan dan dia bisa berlangsung lebih kurang sampai 1 tahun gitu ya. Nah, kalau sudah depresi ada tingkatannya lagi nanti. Skizo misalnya gitu ya. Nah, perlu penanganan itu. Iya, itu sudah penanganan ke dokter, psikologi gitu ya. Seperti itu perbedaannya. Itu biasanya penyebabnya apa sehingga sampai sedepresi itu seorang ibu yang seharusnya bahagia memiliki seorang momongan ya Bu ya. Tapi itu mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, faktornya itu banyak. Ada faktor internalnya tadi, hormonnya dia sendiri ya. Kemudian didukung dengan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu biasa suami, keluarga. Ya. Nah, jadi saat ibu pasca melahirkan, ibu masuk ke masa nifas. Nah, pada hari pertama sampai hari ketiga itu dia sebenarnya dalam fase adaptasi. Nah, pada fase adaptasi itu si ibu itu dalam fase itu dia ingin dilayani. Nah, itu konteksnya gitu ya. Jadi disitulah bagaimana kita memahami hal itu. Dia ingin dilayani karena dia dalam 1 hari 3 hari itu ya, saat orang datang itu dia hanya fokus ke dirinya sendiri. Dia bercerita bagaimana pengalaman persalinannya ya, dan dia butuh dukungan, dia butuh bantuan orang lain untuk mengurus bayi dan dirinya. Nah, tapi kadang masalahnya di sana. Mereka tidak punya dukungan itu, tidak didampingi ya, sehingga dia harus terjaga sendiri di
lagi merawat bayinya sendiri, ya. Nanti harus mengurus lagi. Betul. Nah, akhirnya kurang tidur, lelah, stres. Nah, disitulah masalahnya tadi muncul. Gitu. Dia merasa tidak ada didukung oleh keluarganya. Orang sekitar mungkin taunya, oh itu anaknya gitu loh. Itu yang harus mengurus ibunya, gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu gitu. Cuma masyarakat kita ya. Tapi sebenarnya di Minangkabau itu sebenarnya budaya kita tuh udah menguntungkan sebenarnya. Kita tuh kan matrilineal ya. Nah, ibu kita itu rata-rata kalau mau melahirkan itu sama ibu kita, gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah menguntungkan sebenarnya. Bagaimana ibu juga mendampingi anaknya, gitu ya. Tapi ada positif negatifnya juga itu nanti. Nah, mungkin nanti di pertanyaan berikutnya ya kita bahas bagaimana budaya kita juga mempengaruhi terhadap postpartum blues ini. Itu apa namanya? Adakah gejalanya, Bu, yang seperti ini? Ya, gejalanya tadi mungkin di awal saya sudah sempat singgung ya. Gejala spesifiknya itu seperti tiba-tiba sedih. Nah, ini mungkin supaya gampang diingat ya. Seperti kita PMS, premenstruasi syndrome gitu ya. Nah, itu semua wanita itu pasti mengalami. Premenstruasi syndrome itu tiba-tiba kita ada istilahnya. Kenapa kamu kok marah-marah aja, PMS ya? Nah, seperti itu ya. Betul. Padahal kita mungkin nggak sadar kalau kita lagi kesal, marah gitu ya, atau kita tiba-tiba sedih, tiba-tiba sedih aja, tiba-tiba menangis. Pasti kita pernah merasakan itu ya. Betul. Nah, gejalanya hampir sama, tapi mungkin levelnya lebih tinggi daripada PMS itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi tiba-tiba menangis, sedih, merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan, gitu ya. Nah, mungkin orang sekitar sudah, tapi dia merasa kurang gitu, nah, kurang diperhatikan. Nah, itu gejala-gejala spesifiknya gitu. Bahkan kadang dia mengabaikan bayinya, gitu ya, mengabaikan kadang tidak mau menyusui, gitu. Tidak mau menggendong bayinya, merasa lelah saja, gitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri yang bisa kita kenali dari ibu-ibu yang mengalami postpartum blues. Itu sudah masuk ke yang depresi yang tadi penanganan tadi itu ya, Bu ya. Dan kira-kira faktornya tadi ada yang internal, eksternal seperti itu ya, Bu ya. Itu secara umum seperti apa, Bu? Faktor-faktor yang bisa menyebabkan. Kalau faktor internalnya tadi ya itu tadi ya. Nah, mungkin gini analoginya ya, kalau tubuh kita itu ya atau otak kita itu anggaplah sebuah ada orkestra gitu. Ya. Orkestra itu kan ada yang pemain-pemainnya gitu ya. Ada konduktornya gitu ya. Nah, sedangkan orkestranya itu adalah otak kita. Nah, kemudian yang konduktor itu adalah hormon estrogen dan progesteron tadi. Sedangkan pemainnya itu adalah dopamin, serotonin gitu ya. Nah, tiba-tiba pada saat persalinan, konduktor tadi pergi. Pergi tiba-tiba. Hormon estrogen pergi tiba-tiba. Jadi nggak ada ngatur pemain ini tadi. Ada yang mainnya cepat, ada yang mainnya lambat, ada yang tidak main, diam saja. Nah, itu kan mengacaukan. Nah, itulah analoginya ya. Nah, begitu juga tubuh kita pada saat itu. Jadi sudah tidak teratur lagi hormon serotonin dan dopamin tadi yang tugasnya adalah mempengaruhi suasana hati kita. Nah, sedangkan tadi dia ada yang tidak bekerja, ada yang diam saja, ada yang malas-malasan. Nah, itu kondisi-kondisi yang secara hormon dalam tubuh kita ya. Nah, tapi kalau eksternalnya tadi itu dipengaruhi lagi lah nanti dengan yang diperberat lah istilahnya dari lingkungan eksternalnya seperti suami mungkin tidak mendampingi, ya. Nah, padahal hal terbesar bagi seorang ibu setelah persalinan atau mulai dari persalinan lah ya, suami gitu ya. Nah, orang sangat terdekat. Pertama. Bagaimana suami itu terus mendampinginya saat dia terbangun malam, suami juga bangun gitu ya, membantu menyusui anaknya, walaupun dia tidak menyusui gitu ya. Nah, paling tidaknya menemani, membantu ganti popok bayinya atau apa. Nah, itu diperberatlah dengan kondisi-kondisi seperti tadi. Nah, seperti itu.
Nah itu tadi ternyata perubahan hormon terhadap kondisi emosional seorang ibu tuh berpengaruh ya Bu. Tiba-tiba ya seperti orang menstruasi mungkin ya datang-datang orang ngomong dikit aja singgung, langsung marah, naik spanningnya istilahnya ya, sebegitu besar Bu ya, pengaruh sama hormon seperti itu. Seperti itulah hormon. Karena kita itu ya itulah wanita ya, kompleksitas organ reproduksi kita itu banyak ya, dan hormon dalam tubuh kita itu juga banyak daripada laki-laki. Nah, jadi hormon itulah saling berkaitan, saling menginformasi, ada yang keluar, ada yang datang gitu. Nah, dan juga ada yang mengaturnya. Saat mengaturnya itu bermasalah ya, bermasalah lah kondisi dalam tubuh kita gitu. Itu biasanya kondisi seperti ini terjadi apakah sekali ini saja atau saat melahirkan pertama atau memang setiap melahirkan memang seperti ini atau bagaimana ini Bu? Ya, nah sebenarnya tidak. Kalau bisa kita tidak mengalami ini gitu. Ya, kalau bisa kita tidak mengalami. Nah, pada saat terjadi perubahan hormonal tadi, ya itu sebenarnya bisa dihindari dengan apa tadi? Dengan keluarga mendampingi, ya, terus memberikan semangat, motivasi, membantu. Nah, akhirnya secara tidak langsung rasa kegelisahan tadi, rasa lelah tadi itu akan hilang gitu, ya, akan hilang dengan sendirinya. Nah, apakah ibu yang pertama kali melahirkan yang hanya merasakan postpartum blues gitu? Ya tidak juga Bu. Ibu-ibu yang melahirkan yang kedua, ketiga, itu mungkin lebih banyak yang mengalami postpartum blues. Kenapa? Karena bebannya lebih besar. Kalau anak pertama mungkin euforianya keluarga masih banyak ya Bu. Ini anak pertama loh, apalagi cucu pertama gitu ya. Betul. Tapi kalau sudah anak kedua, ketiga itu biasanya effortnya sedikit turun. Nah, jadi anaknya harus dikasuh juga yang nomor anak pertama misalnya. Keingat anak pertama nanti gimana? Atau sudah anak yang nomor 2 itu siapa yang ngapa di rumah? Harusnya bisa istirahat. Kalau bayinya kita istirahat nggak bisa karena ada anak lain juga harus diurus. Nah, itu cenderung lebih meningkat pada yang ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Nah, karena faktor-faktor tadi ya bebannya sudah bertambah. Kalau anak pertama mungkin ya neneknya ada, kakeknya ada misalnya. Nah, tapi kalau sudah anak kedua mungkin suami nggak bisa dampingi penuh. Kenapa? Karena harus jaga anak. Mungkin ya jaga anak yang nomor 1, yang nomor 2. Nah, akhirnya ibu merasa lelah sendiri gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan artinya postpartum blues bisa terjadi pada anak pertama pun anak kedua dan ketiga. Jadi ini ada ya, mengapa seorang ibu itu terkadang emosinya naik turun setelah melahirkan. Nah, itu bagaimana pengaruhnya terhadap bayinya? Apakah mempengaruhi juga interaksinya terhadap ibu dan bayi atau seperti apa? Ya, jelas. Ya, jadi secara penelitian ya, sudah banyak penelitian-penelitian yang membahas bagaimana postpartum blues terhadap bayi. Ya. Salah satunya adalah pemberian ASI, air susu ibu. Ya. Pemberian ASI eksklusif. Itu karena pengaruh tadi, sehingga dampaknya apa? Ibu merasa ASInya tidak keluar, ya, karena gangguan psikologis. Karena salah satu penyebab ASI tidak keluar itu adalah 80% itu gangguan psikologis, bukan karena faktor makanan. Ya, mungkin nutrisinya bagus, ya, terpenuhi lah. Apalagi sekarang udah banyak yang minum makanan atau apa yang memang difokuskan untuk produksi ASI gitu ya. Nah, tetapi otaknya tidak berfungsi untuk memerintahkan ASI itu keluar. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ya, anaknya nggak mendapatkan ASI eksklusif, ya, bonding dengan ibunya juga kurang. Nah, jadi semakin jarang ibunya menyusui itu juga mempengaruhi produksi ASI tadi. Nah, ikatan emosional dengan ibu juga berkurang, ibunya marah-marah ke bayinya, kesal, ya. Nah, kadang kalau 1 bulan pertama bayi itu kan malam itu dia nggak tidur, ya nggak, siang dia tidur, malam nggak tidur, dan kita udah lelah kan malam, akhirnya marah-marah ke bayi, dibiarin, diabaikan.
Nah itu dampaknya. Ya. Penelitian yang mengatakan pada saat pertumbuhan dan perkembangan itu juga terganggu. Nah itu jangka panjangnya ya. Nah jadi sebegitunya mempengaruhi ya terhadap kondisi bayi itu sendiri. Iya. Ini kita tentunya harus juga membedakan kondisi yang masih tergolong normal dengan yang perlu diwaspadai. Karena kalau ini berlanjut kan berpengaruh bukan terhadap bayi saja tapi orang sekitar. Orang sekitar ya. Ya, mungkin bisa dibedakan, oh ini masih normal-normal saja, atau ini yang harus diwaspadai nih, ini harus ke dokter, memerlukan penanganan atau apa. Ya, nah mungkin kalau itu berarti tingkatannya ya. Nah jadi postpartum blues ini juga ada kategorinya gitu ya. Nah tapi itu kategori itu sebenarnya harus diperiksa gitu ya, harus dilakukan pengkajian lah istilahnya gitu ya. Tapi itu bisa dilakukan oleh bidan ya atau tenaga kesehatan lainnya, dokter. Nah tapi bagaimana keluarga ya? Yang penting kan keluarga dulu nih melihat, karena yang berada di ibu kan keluarga. Nah kalau masih konteksnya dia hanya sedih, menangis atau gampang marah atau apa, itu mungkin masih gejala ringan, ya. Artinya belum ada keinginan untuk menyiksa dirinya, mengabaikan bayinya, ya, atau menyiksa bayinya, gitu. Mungkin itu tidak perlu dibawa ke tenaga kesehatan, misalnya dokter, psikiater atau psikolog, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah gejalanya yang perlu bantuan, ya, nah itu kalau sudah menyakiti dirinya, misalnya, marah-marah terhadap dirinya, atau kadang sudah mulai masuk ke tahap depresi mungkin ya. Salah satu ciri-ciri depresi itu apa? Dia tidak terlalu banyak ngomong ya. Kemudian malas mandi. Nah, nggak mau mandi. Maunya tidur-tiduran saja, leha-leha saja gitu itu ya. Itu sudah harus itu diwaspadai itu. Ya, berarti kita tidak bisa menanganinya lagi. Nah, kemudian tidak mau menyusui anaknya, marah-marah, bahkan sempat kadang mau menyiksa anaknya. Nah itu harus diwaspadai gitu ya. Jadi harus terlihat gitu. Nah itu sudah menciri-cirikan bahwa ini kayaknya udah tidak postpartum blues lagi nih ya. Udah mulai ke tahap-tahap yang serius ini. Nah itu kalau sudah seperti itu ya perlu lagi dibawa ke psikolog ya penanganannya gitu untuk lebih lanjutnya. Mungkin ada hal yang tidak terungkap dari dirinya, apa yang dia rasakan sehingga dia merasa harus menanganinya sendiri tapi nggak bisa gitu. Kemudian sudah mulai ada halusinasi gitu. Nah itu kadang kan juga masyarakat kita itu karena ibu nifas itu karena dia bayinya itu gitu ya. Nah, kan sering seperti itu ya kalau kita. Nah itu harus kita waspadai juga sebenarnya. Ya kadang dia mendengar apa gitu ya. Nah itu sering ya. Karena kenapa membunuh bayi kadang itu ditanya ya kalau ada kasus itu. Karena ada bisikan katanya. Ada bisikan gaib yang mengatakan ya gaib katanya ya. Dia harus membunuh bayinya katanya. Nah itu sebenarnya adalah sudah mulai ke tahap bukan postpartum blues lagi. Nah itu mungkin yang bisa kita bedakan gitu ya. Jadi jangan sampai ke tahap itu gitu ya. Kalau kita sudah melihat bedanya, makanya budaya kita tuh juga mendukung sebenarnya begini. Selama 40 hari kalau di budaya Minang itu apa? Ibu itu sampai dia selesai nifas itu tidurnya sama-sama nggak sama ibunya gitu, ditemanin. Ada budaya ya seperti itu kan, karena kita kan konteksnya budaya nih ya. Budaya juga ya. Nah jadi kan ada beberapa budaya itu yang masih kalau 40 hari itu nggak boleh tidur sama suami saja, nggak boleh dalam kamar, harus di luar. Ada yang rame-rame mendampingi. Itu salah satu sebenarnya mungkin bisa dimanfaatkan untuk melihat kondisi tadi sebenarnya. Nah, jadi ibu tidak sendiri, kita bisa mengawasi hal-hal yang ganjil dari ibu gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa kita manfaatkan juga budaya-budaya kita itu sebenarnya gitu ya. Nah begitu Bu. Iyalah, Dun Sanak Budaya makin seru pembahasan kita di Sehati Sabadan tentang
topik nan Cik dan sanak budaya itu dari kesedihan ke kebahagiaan atau biasa yang disebut dengan postpartum blues ya Bu ya. Dun sanak nanti kita balik pastikan dun sanak masih bersama Prompe RRI Bukit Tinggi di Sehati Sabadan. Ini baru enak. Bentar Mi. Dapat kanan dari Yordania. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini baru enak. Yes, aku di Pro 2. Tapi Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kearifan tradisional adalah warisan luhur yang lahir dari pengalaman panjang nenek moyang dalam menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Ia bukan sekedar adat atau kebiasaan, namun cermin kebijaksanaan hidup yang mengajarkan kita untuk bersyukur, rendah hati, dan bijak dalam melangkah. Dari petuah yang sederhana hingga ritual yang penuh makna, kearifan tradisional selalu menuntun agar manusia tidak pernah serakah, menjaga keseimbangan, serta menghormati keberagaman. Di tengah derasnya arus modernisasi, kearifan tradisional bagaikan cahaya yang mengingatkan kita akan jati diri Indonesia, mengajarkan bahwa kemajuan akan lebih indah bila berakar pada nilai budaya yang syarat dengan kebaikan dan kelestarian. Dan sanak budaya masih di acara Sehati Sabadan, sehat hati, sehat badan. Masih bersama Ibu Tuti Oktriani, SST BDM Cap, itu dosen profesi bidan Universitas Prima Nusantara. Pasti tentunya pembahasan kita tentang mengatasi postpartum blues kok ya Bu ya. Bu, tadi penjelasan panjang lebar ya Bu ya, seru juga pembahasan tentang nanti ya Bu ya. Yeah. Kira-kira Bu, apa langkah awal nan sabaya itu dilakukan Ibu ketika merasukan tuh Bu ya gejala kok Bu? Nah, mungkin langkah pertama Nanawa bisa lakukan ya. Iya. Kalau di rumah itu ya pertama suami. Dukungan dari suami, dukungan emosional ya. Nah, mungkin kadang kan awakku contoh keteknya lah malam gitu ya, awak latakan tuh anak manangi gitu nak kira suami lama lah lo. Nah itu salah satu menimbulkan kesal ya, kesal awak apa nyandak jago gitu ya, merasa surang gitu. Itu anak sia-sia gitu ya. Nah jadi dukungan suami itu penting gitu ya. Nah saat ya awak jago, suami harusnya jago juga walaupun ini yang menyusui gitu ya. Walaupun suami nak menyusui, paling tidaknya ambil awak minum. Karena saat kita menyusui itu kan haus, kadang ya tiba-tiba haus. Nah mambian minum atau mambian anak, magian kawa gitu ya. Itu adalah satu dukungan ya. Dukungan emosional yang bisa diberikan oleh suami atau dukungan bantuan lah.
Nah, kalau dan kemudian bisa dengan mendengarkan ya. Mendengarkan misalnya merasa ada keluhan, ada yang nyeresoan, ada rasa tidak nyaman, dan itu suami harusnya bisa mendengarkan. Menjadilah pendengar yang baik gitu ya. Walaupun kadang nggak bisa mengatasinya pada saat itu, tapi paling tidaknya ini kecian di panik mana badanku misalnya kan. Kan gitu ya Bu ya. Nah, paling tidaknya menjadi pendengar lah gitu ya, menjadi pendengar. Meskipun yang di rumah diurui. Kadang dia minum misalnya ya. Nah, itu adalah suatu hal yang membantu sehingga teralihkan. Teralihkan hal-hal yang tadi yang tidak perlu dia pikirkan gitu ya terhadap adaptasi yang sedang dia rasakan menjadi, apalagi kalau pertama sebelumnya mungkin dia tidurnya nyaman, tidak terganggu, tidak ada yang jagoan malam, kok tiba-tiba malam harus jago setiap 2 jam ya. Nah, jadi itu salah satu hal yang perlu dilakukan dari suami gitu ya, dukungan tadi gitu. Itu peran penting seorang suami ya Bu ya. Dan seorang ibu nyoba Bu, kalau kok kayaknya kok tanda-tanda aku mah ndak baik le, kok berang-berang saya dari pagi itu apakah itu udah mulai gitu Bu gejala? Iya, itu sudah mulai itu sebenarnya ya. Nah, mungkin dia kelelahan. Nah, kalau yang awak harusnya, nah ini untuk pada ibu-ibu ya, para ibu-ibu. Kadang terkonsep kita itu perempuan itu nggak boleh banyak ngomong, nggak boleh banyak cerita gitu, kan gitu ya. Itu kanlah kodratnya. Nah, sering hal-hal seperti menimbulkan sehingga ibu-ibu takut untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, jadi kita sebagai seorang perempuan itu harus bisa berani mengungkapkan bahwa sekarang saya sedang capek, saya sedang lelah, saya awak ingin lalu sebentar, tolong jagoan anak sebentar misalnya ya. Nah, pengen istirahat, rasa tidak nyaman, kepala sakit atau itu harus intinya berani mengungkapkan apa yang kita rasakan. Ya. Nah, kan sering ini ada kadang seperti ini. Jangan jadi istri di Indosiar gitu. Ya nggak? Selalu tertindas. Iya kan? Nah, bukan mengajarkan para istri harus bukan gitu. Karena kita kan bisa punya hak untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Nah, itu salah satu yang perlu kita lakukan. Kita harus berani mengungkapkan, tolong bantuan, ya. Saya juga butuh bantuan. Nah, saya butuh bantuan untuk masa ini. Nah, tolong saya sedang beradaptasi, belum lagi nyeri bekas persalinan saya, misalnya. Nah, misalnya sedang persalinannya normal tapi jahitnya banyak misalnya, itu kan masih sakit, kalau leluasa mengurus bayi misalnya kan. Nah, itu kita butuh bantuan, dan kalau ada yang membantu jangan menolak gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan untuk diri kita sendiri lah. Selamatkan diri kita dulu, bahagiakan diri kita dulu ya, baru awak bisa membahagiakan anak awak. Nah, dengan seperti itu Asia awak rancak banyak kan, akhirnya anak awak pun nutrisinya terpenuhi. Jadi hal-hal seperti itu yang harus ibu-ibu lakukan. Kita jangan merasa saat kita berbicara kita dianggap, artinya ya kalau saya sulit mengatakan nanti harus melawan gitu, seolah kita melawan kodrat kita gitu. Nah, itu ya, jadi bukan itu enggak ada halnya ke sana gitu. Kita bukan melawan, tapi kita hanya mengungkapkan. Tolong saya, bantu saya. Nah, supaya nanti sadonya elok-elok saja gitu. Gitu. Ya. Takutnya beko kalau enggak berani, akhirnya yang merasakan siapa? Diri kita, bayi kita dan lingkungan sekitar awak. Nah, gitu mungkin. Jadi ungkapkan, ekspresikan apa yang dirasakan saat itu ya bagi seorang ibu setelah melahirkan. Jangan sampai berkelanjutan. Nanti takutnya jadi tadi ya Bu ya depresi misalnya, gitu. Ampun nak nih ada tamu dulu do. Tolong dibatasi. Ya, ampun nak Nio kini ada tamu, tolong dibatasi gitu. Nah, tapi kadang memang susah kan.
Nah, tapi itulah gunanya koordinasi dengan keluarga. Iya. Jangan beko sombong mana nak mau dicaliak dosnya kan. Nah, karena kita butuh ruang privasi, butuh me time lah istilahnya nak. Awak kan lelah sudah melayar tuh kan, tenaga habis, kadang bajago lah sebelum melahirkan tuh saya lah 2 hari 2 malam kadang tak lalu kan. Nah jadi kita butuh waktu untuk istirahat, memulihkan badan. Nah gitu, dan menghindari dari pendengaran-pendengaran yang tidak mengenakan. Nah itu sebenarnya gitu. Dukungan suami yang sekete apapun itu sangat diperlukan. Meskipun mungkin hanya membian secangkir air minum gitu makan gitu ya. Itu penting gitu. Dan suami-suami jangan malu untuk melakukan itu. Nah kadang jempolan budaya awak kadang ada ya mengatur itu. Iya. Pakai lo sama bini ya. Iya. Makan mambian lo, lebay mana lo cina kan. Padahal salah. Kalau itu. Sebenarnya anggapan kami itu wah beruntung ambo dapet suami yang kayak gitu. Jadi kan ada anggapan menikahlah dengan orang yang tepat misalnya kan. Gitu ya. Kamu akan diratukan. Nah itu nggak salah sebenarnya. Iya, betul itu. Karena efeknya banyak gitu ya. Nah untuk para suami-suami jangan merasa kita anggapannya awak lo yang melayani istri. Itu nggak salah karena agama kita juga mengajarkan ya. Ya agama awak kan mengajarkan. Nah gitu. Karena tugas istri itu seorang istri hamil, melahirkan dan menyusui gitu ya. Nah kita lah yang membantunya gitu kan. Nah karena kan anaknya anak kita juga ya. Terjadinya juga karena kita berdua kan gitu ya. Nah tentu pengasuhannya juga harus berdua. Nah itu sebenarnya. Jadi untuk para suami ini ya, jangan ada merasa malu, merasa rendah diri saat melayani istri gitu. Itu adalah tanggung jawab kita sebenarnya gitu ya. Orang sekitar pun model itu nak Bu. Saya minta tolonglah belikan itu makanan itu. Saat suami kerja mungkin ya Bu ya. Keluarga adik awak harus tahu gitu. Saat awak ngecek panik, jangan dianggap lebay gitu. Satu orangnya melayan jonyo, satu orang beranak jonyo gitu. Jangan ada bahasa-bahasa seperti itu gitu ya. Nah mungkin kadang ya sebagian perempuan membiarkan itu. Jadi karena saat kita membiarkan hal itu jadi nanti menjadi sebuah kebiasaan di mata masyarakat. Nah gitu ya. Jadi saat ada yang berani mengungkapkan itu dianggap lebay gitu. Karena selama ini dianggap tidak boleh mengeluh. Nah itu sudah kodratnya nggak boleh ngeluh gitu. Padahal itu sebenarnya normal gitu ya. Normal kita merasakan hal itu dan membicarakan hal itu dan bukan hanya mengeluh tapi minta mencarikan solusi juga dari keluarga gitu. Dan itu pun memang diperlukan dukungan baik suami ataupun keluarga yang lain atau mungkin lingkungan ya Bu ya. Dan meskipun dukungan kecil tapi itu memang bermanfaat untuk seorang ibu. Nah tapi Jo, tentunya seorang ibu tuh tidak mau pula dianggap wah janjan beko sabi manju, lebay atau segala macam ya. Yang seperti Ibu bilang, orang lain juga melahirkan, kayak gitu ya Bu ya. Nan model itu tentunya seorang ibu harus pandai pula mengelola emosi ya Bu ya. Emosi-emosi yang tentunya yang negatif yang muncul. Kira-kira tuh Bu, seorang ibu harus juga bisa mengelola emosi itu. Jadi jangan nanti mentang-mentang awak difasilitasi mentang-mentang awak ada apa awak mencari kesempatan lah istilahnya ya, mencari kesempatan gitu kan. Nah tentu kita juga harus punya coping itu ya, punya cara. Nah caranya awak kok tetap senang, tetap happy ya dengan kehadiran buah hatiku gitu ya, dengan kehadiran bayi awak. Nah salah satunya tadi mengungkapkan perasaan ya, kemudian bercerita apa yang kita rasakan. Nah kalau perlu ya minta bantuan orang misalnya, apakah butuh pijatan ya. Nah sekarang sudah banyak ya, kini kok kalau banyak kok asuhan-asuhan namanya kalau di kebidanan tuh asuhan komplementer itu kan sudah banyak yang membuka jasa-jasa, misalnya pijat ibu nifas ya. Nah itu salah satu cara untuk
mengontrol emosi kita, merelaksasi tubuh kita ya, sehingga kita bisa nanti tidak terlalu emosional ya. Atau apakah kita butuh misalnya sedikit me time misalnya, atau harus jalan atau olahraga atau senam, nifas gitu ya. Nah itu boleh. Itu salah satu cara untuk membantu kita mengontrol emosi kita gitu. Jadi sebenarnya ibu nifas itu juga butuh itu gitu, hiburan lah istilahnya. Setelah malayan tuh butuh lo hiburan. Nah tergantung hiburannya tuh tergantung kondisi ya, tergantung situasinya juga gitu ya. Nggak lo sadunya di pasuan, tergantung juga status ekonomi awak kan gitu. Nah gitu. Awak panik badan, pingin pijat lah. Nah ya semampu awak pijatnya gitu. Kalau punya kemampuannya lebih ya silahkan datangkan terapis khusus gitu ya. Nah yang khusus, nah kan gitu ya. Jadi disesuaikan juga gitu. Nah boleh saja apa yang mau kita senangi atau apa itu lakukan gitu. Nah itu salah satu cara kita untuk mengontrol emosi kita sebagai seorang ibu juga. Nah intinya tadi kan kita harus berani dulu mengungkapkan berani dulu mengungkapkan tadi gitu kan, mengatakan saya sedang tidak baik-baik sekarang, awak kok kini ada masalah, sedang tidak nyaman doh. Tapi kalau itu nggak berani, tentu yang tadi juga tidak akan terjadi gitu ya. Gitu. Jadi saat dia mengungkapkan, orang mendengarkan, nah sehingga bisa lah dicari solusi gitu ya. Itu ternyata ya teknik-teknik relaksasi atau aktivitas sederhana yang dapat menstabilkan emosi itu. Karena dengan pijat, dengan kita itu akan keluar namanya hormon endorfin. Nah, ada lagi namanya hormon dalam tubuh kita tuh endorfin. Nah, hormon endorfin ini adalah kalau bahasa umumnya awamnya hormon kebahagiaan. Nah, jadi kalau hormon itu keluar, kita tuh senang, bahagia, nyaman. Jadi perlu itu. Iya itu perlu gitu. Makanya sekarang udah banyak terapis yang memang terstandar ya untuk pijat hamil, nifas. Itu salah satu aja cara mengeluarkan hormon-hormon endorfin. Oh kita senang musik misalnya, mendengar ya itu salah satu cara juga. Mendengarkan musik, menonton film, misalnya jalan-jalan. Nah itu salah satu cara mengeluarkan hormon endorfin. Makanya tadi saya katakan sesuaikan dengan diri kita juga. Sesuaikan juga dengan ekonomi kita juga gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan gitu yang membuat diri kita nyaman, bahagia gitu sehingga hormon endorfin itu keluar. Kalau hormon endorfin keluar, endorfin ini akan mempengaruhi organ vital tubuh kita. Jantung, paru-paru, ya, otak, kemudian ginjal. Itulah nanti kalau organ vitalnya sudah stabil, nah itulah yang menyebabkan kita tuh bahagia. Nah, itu namanya hormon endorfin tadi. Itu makanya perlu yang namanya mengelola atau relaksasi tadi itu ya Bu ya. Itu untuk menjaga keseimbangan kini Bu antara butuh istirahat, kok capek rasanya bukan hanya ngurus bayi, tapi juga masak, rumah tangga kan biasa itu bersih-bersih, nyuci baju dan lain sebagainya. Sementara anak bayi pun butuh kita gitu ibu, ya. Itu jadi kini awak harus bisa mengambil prioritas. Dalam kondisi itu prioritas awak kini apa? Karena ada tipe ibu. Dia tidak bisa mencalik rumah kumuh. Tidak bisa mencalik cucian menumpuk. Ada tipe seperti itu. Nah, ada tipe yang biasalah dulu. Penting anak awak selamat. Ada yang seperti itu. Nah, masalahnya bagi ibu-ibu yang kondisinya tidak bisa mencalik rumah kumuh, sambah ndak ado, ya. Pada situasi ini abaikan dulu. Prioritas pada saat ini mungkin 14 hari pertama atau 1 bulan pertama itulah dirinya dan bayinya. Nah gitu ya. Jadi berani untuk mengabaikan hal seperti itu dulu gitu. Biasalah rumah tuh dulu. Beko lah cuci itu ndak apa, beko tak tolong ke orang atau di laundry atau apa masak beko bali seh. Jadi harus itu salah satu juga mengelola diri kita. Kalau semuanya kita tumpuk dalam pikiran kita pada saat bersama, nah itulah juga salah satu penyebab merasa lelah sendiri, merasa capek sendiri, ndak ada yang membantu. Nah, artinya beranilah dulu untuk
mengabaikan hal-hal yang memang bisa ditunda. Karena situasinya kan berbeda. Tapi kalau awak dulu alun punya anak atau apa ya bisa, karena waktu kita bisa kita bagi untuk menyuci, untuk memasak, untuk membersihkan rumah. Nah, tapi kondisinya sekarang ada bayi yang memang kondisi jadwalnya itu belum teratur. Iya. Nah, ya kadang malamnya bajago, siangnya lalu. Nah, saat siangnya lalu awak lah ngantuk, dek begadang malam kan. Tentu kita istirahatkan dulu tubuh kita. Jangan dipaksakan mengerjakan sesuatu hal gitu. Betul. Nah, rilekskan tubuh kita dulu. Saat kita sudah nyaman, boleh kita mengerjakan, ya silakan, nggak masalah gitu. Tapi tidak semua itu bisa dikerjakan secara bersamaan. Nah, itu intinya. Nah, tapi kalau prioritaskan diri kita itu sekarang prioritasnya apa? Nah, ya kalau kita tetap ingin sejalan, berarti kita butuh orang lain untuk mengerjakan yang lain gitu. Nah, karena ada tipe ibu yang nggak suka kakak orang lain, nah, nggak merasa nggak sesuai dirinya karajo orang tuh gitu. Karena memang sudah terbiasa gitu dari dulu, kan, dari dulu mengerjakan sendiri. Ada bayi yang harus diurus. Gitu. Tapi untuk saat ini ya kondisinya harus bisa untuk mengotakkan itu, memprioritaskan itu lama yang perlu dulu kini ya. Gitu. Itu sementara yang dikatakan tadi Bu, Iko mendesak misalnya, rumah berantakan, tidak mungkin lah. Awak malah tambah stres mencari rumah kotor gitu ya Bu ya, berantakan. Sementara kok bayi memang harus awak jago juga gitu Bu ya sebagai seorang ibu. Nah itu saat seperti itu apa diperbolehkan untuk mencari profesional bantuan gitu yang untuk mengatasi Iko, atau di saat seperti apa sebenarnya yang kita butuh orang luar gitu. Nah, sebenarnya boleh saja kita minta bantuan gitu ya. Nah, tapi kalau di budaya kita rata-rata kalau anak padusi Malayan itu biasanya pulang ke ibunya gitu ya. Nah, itu sebenarnya sedikit membantu gitu ya. Betul. Atau di rantau rata-rata ibunya datang pada saat ingin melahirkan. Itu sebenarnya membantu. Itu sudah bisa mengatasi masalah tadi. Tapi kadang ada yang memang kondisinya tidak bisa pulang dan orang tua juga tidak bisa datang. Nah, itu tadi ya. Nah, ya suami tadi. Bagaimana suami bisa membantu? Yang paling tidaknya standar lah. Ya. Kehendaknya barasiah standar lah misalnya. Paling tidaknya baju ndak beserak sepanjang rumah. Walaupun lalu dicuci tapi cek tampe misalnya gitu ya. Kok piring ndak beserak sepanjang rumah, tapi nyaman numpuk dia cek tampe. Itu kan barasi aja nama. Mungkin hal-hal seperti itulah suami bisa membantu gitu membutuh. Tapi kalau suami tidak membantu ya cari orang lain gitu ya. Boleh saja, tidak ada masalah ya. Nah, walaupun mungkin kita merasa belum sesuai ekspektasi kita atau apa, tapi paling tidak pada saat itu mereka sudah membantu kita gitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya suami lah paling tidaknya orang terdekat kita yang membantu gitu ya. Bagaimana dengan tenaga kesehatan, itu khususnya bidan seperti itu dalam mendampingi seorang ibu yang baru melahirkan dengan kondisi postpartum ini Bu ya, blues ya. Nah, kalau kita sebagai tenaga bidan sebenarnya sudah ada asuhan terstandar ya. Jadi pada saat ibu nifas itu akan ada asuhan kunjungan nifas namanya. Ada kunjungan 2 jam, 6 jam, 2 hari, 6 hari ya. Jadi memang ada kunjungan ke rumah pasien ya. Nah, pada saat kunjungan itu salah satu yang kita lakukan adalah deteksi. Kita tidak hanya melihat bayinya saja, tapi kita juga harus melihat ibunya, kondisi ibu secara fisik, secara psikologis gitu ya. Nah, itu yang harus dia lihat, deteksi. Kalau ada gejala, kalau memang masih ringan ya kita kasih edukasi ya. Nah, edukasi ini harus melibatkan keluarga. Jadi keluarga
penting diberikan edukasi. Perlu dia tahu. Dan itu tugas itu. Iya. Bidan tempat melahirkan datang ke rumah. Iya. Makanya sekarang kita asuhan-asuhan apapun itu dari pranikah. Itu ada nama asuhan pranikah. Orang yang belum menikah sekarang kan harus datang ke puskesmas ya. Itu dengan suaminya, dengan calon suaminya. Mereka harus tahu. Begitu juga pada saat kunjungan hamil, suami harus dilibatkan. Begitu juga pada saat melahirkan, pada saat nifas, keluarga suami harus dia tahu apa yang akan dilalui ibu sudah ini, apa yang harus dilakukan oleh keluarga, apa yang harus dilakukan oleh suami. Nah, dan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi selama masuk nifas. Salah satunya adalah postpartum blues. Iya, jangan sampai kesalahan kecil bisa berpengaruh Bu ya. Berpengaruh pada ibunya ya, kondisi ibu. Iyalah Bu, ndak terasa kita udah hampir ya Bu di ujung acara kita yuk dengan pembahasan hari ke ya, Bu. Tadi baru ya. Iya, itu Bu mungkin bisa Ibu sampaikan dulu pesannya Ibu Tuti untuk para ibu yang sedang berjuang melewati masa koko Bu agar tetap kuat dan tenang, atau mungkin harapan-harapan tentang topik yang kita bahas kini kok. Baik, untuk para ibu ya, postpartum blues itu bukan penyakit, tapi itu adalah hal fisiologis yang bisa kita atasi ya, yang bisa awak lawan istilahnya ya, dan bagaimana kita bisa mengatasi postpartum blues itu dari diri kita sendiri, kemudian juga dibantu oleh suami, keluarga, dan lingkungan ya, bagaimana postpartum blues ini tidak meningkat ke arah depresi postpartum. Nah, jadi para ibu-ibu jangan takut ya untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang terasa di badan awak ya. Jadi tolong disampaikan ke keluarga sehingga keluarga pun tahu ya kita itu sedang ada masalah atau tidak ya, sehingga keluarga pun bisa membantu awak untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Dan untuk para keluarga juga ini, suami ya khususnya, tolong dibantu istri, didukung ya secara emosional, secara fisiknya, dan bantuan juga untuk keluarga bagaimana bisa membantu para ibu melewati adaptasi ibu-ibu selama masa nifas. Mungkin itu pesan dari Ambo. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang diakibatkan dari postpartum blues itu sendiri. Ayolah, terima kasih banyak Ibu Tuti kehadirannya. Terima kasih sama-sama. Iya, di acara Sehati Sabadan untuk hari nangko. Dan sanak budaya, sampai di situ dulu acara kita di Sehati Sabadan, sehat hati, sehat badan untuk hari nangko. Terima kasih atensi dun sana. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ambo Wati Kusuma, selamat siang dan sampai jumpa. Pro 4 RRI Bukit Tinggi, saluran budaya untuk Indonesia. 88,9 FM.